Ya, Makanya perlu dibatasi. Nah, untuk teman-teman yang hobi makan mie instan, itu nggak masalah kalau misalnya mengonsumsi mie instan terus. Tapi teman-teman harus bisa melakukan variasi pengolahannya. Misal ya, kalau misalnya makan pagi, makan mie instan pagi, siang, sore. Mie instan pagi oke lah dimasak semua. Karena mungkin pagi malas, macam buru-buru, macam dimasak kayak instan biasa. Mungkin pakai telur bisa, atau dicampur sayur dan sawi dan sebagainya. Kemudian bisa diminum dengan jus atau apa segalanya, air putih udah cukup kayak gitu ya. Mungkin kalau siang atau sore teman-teman bisa mengolah lainnya. Mie instan kan banyak tuh resep-resep di internet atau di online untuk mengolah mie instan bervariasi. Misal kita cuma mengolah menggunakan mungkin dibikin omelet, pakai telur, dibikin apa. Nah itu kan bumbunya kan nggak perlu dipakai semua tuh. Nah otomatis kan kita mengurangi jumlah garamnya juga bisa ya. Kemudian mie instan dibikin apa contohnya kayak bakwan, dicampur bakwan, mie-nya bisa. Nah itu juga bisa menjadi alternatif lain gitu. Jadi kita nggak apa-apa kalau adanya di rumah, iya Pak banyak adanya mie instan aja. Kemudian orang tua juga jarang masak dan sebagainya, nggak apa-apa kita makan mie instan. Tapi sekalian kita beraktivitas ya, kita juga bisa apa namanya eksperimen gitu, makan makanan baru, bikin mie instan kayak gimana sih biar asik kayak gitu, campur dengan yang lain. Kemudian mie instannya kemudian ditumis ya, campur dengan telur atau segala macam sosis ya, kemudian sayur, bikin kayak gitu. Mungkin banyak alternatifnya. Kemudian bisa juga telur didadar, kemudian di tengahnya taruh mie, kemudian digulung, itu bisa juga jadi alternatif teman-teman ya, kreativitasnya. Nah, nggak dipungkiri kalau mie instan itu terutama salah satu merek yang terkenal di Indonesia ya, itu sangat difavoritkan bahkan nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri seperti itu. Ya. Makanya itu namanya nggak masalah sih kalau untuk kita mengonsumsi mie instan seperti itu. Tapi ya nggak tiap hari juga teman-teman ya, karena namanya instan atau produk olahannya sangat kita sebaiknya mengurangi konsumsi produk olahan pada masa-masa kayak gini. Kenapa? Karena produk-produk olahan tersebut kita juga nggak tahu sih distribusinya di pasar kayak gimana. Mungkin itu nanti kita kalau bisa kita beli ke warung, mungkin nanti kita berinteraksi dengan orang itu dapat meningkatkan kontak fisik dengan orang, itu mungkin bisa dikurangi konsumsinya. Ya. Selain itu produk-produk yang olahan ini kan pasti dia ada bahan pengawetnya ya. Itu sangat tidak dianjurkan untuk teman-teman ya, karena bukan tidak dianjurkan tapi untuk dikurangi lah konsumsinya. Misal dalam satu hari 1 kali itu masih boleh. Kemudian kalau bisa seminggu 3 kali makan itu nggak apa-apa, oke okay, ya. Tapi itu kembali lagi bagaimana kita cara mengolahnya. Terima kasih. baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga. Terima kasih Pak. Ya, ya Mas Ugi. Nah, Ya, teman-teman sudah. di rumah juga. Makasih Pak. Ya, boleh memvariasikan gitu. Mungkin berseliweran meme di Instagram tuh kayak kalau kita ngolah Indomie pakai telur ditambahin lain itu katanya sekte baru katanya. Biasanya karena biasanya orang hanya mengkonsumsi Indominya aja gitu kan. Nah, atau juga teman-teman bisa mungkin nyoba itu Pak, baik banget di Instagram seliweran resep-resep yang mudah gitu kan di rumah. Ya, bisa. Ya kan karena kesempatan tadi kan, kesempatan untuk mengkonsumsi unprocessed food gitu. Benar kata Bapaknya tadi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusuf, tapi Mas Yusufnya nggak mau on mic, jadi saya sebutkan saja ya Pak pertanyaannya. Ya, yang pertama, Assalamualaikum Kak, izin bertanya kalau makan di malam hari apakah dapat menurunkan imunitas kita? Kemudian makanan yang baik itu berapa kali dan jam berapa? Pertanyaan kedua, kalau misalkan kita terkena gejala COVID, kita langsung berolahraga, apakah seketika imunitas kita langsung bertambah? Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Seperti itu Pak. Ya, baik, udah kebayang ya. Jadi pertanyaan tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya jawab pertama dulu. Kalau misalnya orang dengan gejala COVID ya, misalnya dia udah pas waktu rapid positif dan di swab positif, otomatis dia dikarantina atau diisolasi ya. Itu semua apa namanya penata laksanaannya mengikuti penata di rumah sakit atau sesuai dengan protokol dari kementerian atau dengan protokol kesehatan yang telah berlaku. Misal dia diisolasi, otomatis
zat gizinya diperhatikan, makanannya diperhatikan, waktu makannya juga pasti nggak telat karena isolasi otomatis tersedia terus makanannya kan. Nah, selain itu juga ditambahkan suplemen-suplemen seperti biasanya nanti ditambahkan ekstra suplemen vitamin C, vitamin kompleks, kemudian zat besi dan sebagainya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, seperti itu. Nah, selain itu pasti kita bosan dong di karantina. Nah, itu biasanya bisa melakukan olahraga ringan seperti plank kayak gitu ya. Kita plank setengah jam ya. Setengah jam plank diselingi oleh squat bisa, kemudian push up, kemudian lari-lari kecil aja di dalam ruangan muter ya, enggak di rumah muter, kemudian naik turun tangga bisa. Itu beraktivitas itu juga bersih-bersih itu juga masuk aktivitas olahraga ya. Nah, kalau kita melakukan aktivitas misalnya kita sehari ini di diagnosa COVID, otomatis kita berolahraga langsung sembuh ya, kayak gitu juga maksudnya kan pemahamannya ya. Sama halnya ketika kita sakit ya, kan kita sakit otomatis tubuh kita kondisinya menurun ya, daya tahan tubuh menurun, otomatis nggak bisa langsung dikembalikan dengan olahraga ya. Otomatis pertama yang dilakukan adalah pengembalian kondisi tubuh sesuai dengan semula melalui alternatif gizi dan obat sebagainya. Nah, setelah tubuh mulai membaik, nah itu kita maintenance dengan olahraga seperti itu ya. Kenapa dilakukan olahraga? Supaya tetap terjaga ya. Tubuh kita itu metabolisme terjaga dengan baik gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian menyadari ya, kalau misalnya lelah beraktivitas ya, tapi tubuh kita tetap sehat. Nah, itu karena apa? Karena kita aktivitasnya tuh bergeraknya tuh banyak gitu. Banyak mobilitas, banyak jalan, banyak naik turun tangga ya, lari-lari. Nah, itu bagian dari olahraga yang teman-teman tidak sadari. Akan tapi kalau teman-teman yang biasanya hanya duduk atau jarang mobilitas tiba-tiba sakit ya wajar aja karena aktivitas fisiknya berkurang ya. Olahraganya kurang, otomatis apalagi nggak pernah olahraga itu juga nambah gitu karena dengan adanya olahraga nah, itu dapat meningkatkan seperti tadi yang dijelaskan baik lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengkonsumsi makan ya, makan yang baik itu bagaimana jamnya, jam berapa ya. Kemudian tadi ditanya bagaimana sih kalau makan baik porsinya ya, biasanya kalau kita makan sarapan ya itu nggak boleh skip ya. Kalau sarapan, apa yang disebut sarapan itu makan pagi ya, dari bangun tidur sampai jam 9. Nah itu bisa disebut sarapan. Dalam range segitu misalnya teman-teman bangun jam 8 langsung sarapan, langsung makan, itu disebut sarapan gitu ya. Kemudian antara jam 9 sampai jam 1 misalnya makan siang kan jam 1, teman-teman mungkin lapar atau haus bisa minum susu atau makan buah, cemilan buah atau cemilan snack itu bisa juga ya. Setelah itu antara pagi sampai malam atau sore bisa juga makan snack lagi ya, atau makan buah, susu segala macam. Otomatis nanti makan malam bisa sore jam 4 sore kita makan atau jam 5 ya, atau mungkin habis maghrib kita makan malam, itu juga nggak masalah ya. Yang penting dalam jangka waktu itu kita melakukan makan aja ya, otomatis terpenuhi gizinya. Nah, ini berbicara terkait bagaimana kalau kita makan di malam hari, apakah itu dapat mengurangi imunitas tubuh ya? Jawabannya adalah tidak, karena kalau kita makan, otomatis zat gizi tersebut ada dalam tubuh kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah makan kita itu ngapain gitu ya, teman-teman sekalian ya. Karena setelah kita mengonsumsi makanannya, kita juga perlu tubuh kita itu melakukan metabolisme ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi nggak hanya habis makan teman-teman langsung istirahat atau langsung tidur. Nah itu nggak baik juga bagi metabolisme tubuh ya. Karena notabene-nya kalau kita mengonsumsi suatu kalori ya, kalau kita berbicara terkait balance ya, keseimbangan ya. Jadi yang keluar sama dengan yang masuk ya, logikanya kan kayak gitu ya. Kalau kita makan, kita langsung tidur, otomatis aktivitasnya berkurang. Nah, itu nggak baik ya, karena itu dapat menimbulkan timbunan lemak, timbunan karbohidrat, energi dalam tubuh kita nggak terbakar dengan sempurna. Ya. Otomatis kalau teman-teman makan malam, mungkin ya ada aktivitas lain ya, seperti ngerjain skripsi, ngerjain laporan atau belajar, itu juga bagi aktivitas yang membakar kalori juga ya. Itu perlu cukup makanan untuk penyuplainya, itu nggak masalah. Tapi kalau habis makan langsung tidur, itu justru malah akan mengurangi imunitas yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh banyaknya timbunan-timbunan lemak nantinya ya. Jadi makanannya jadi lemak ya, karena lemak itu nggak terbakar.
akan menjadi mengurangi imunitas itu sendiri. Kayak gitu sih logikanya. Ya. Yang Bapak saranin adalah makan itu cukup ya, jangan terlalu berlebihan ya, dan juga jangan terlalu mendekati waktu tidur seperti itu ya. Misalnya kalau teman-teman biasa tidur jam 10 ya mungkin bisa makan jam 6 gitu ya. Habis itu mungkin aktivitas lain ya, ngerjain laporan apa, terus packaging kalau punya usaha, paket atau apa segala macam itu bisa jadi alternatif. Intinya segala yang kita makan harus dengan sama segala yang kita bakar seperti itu ya, kayak gitu. Ya, Mas Yusuf, yang tadi merupakan jawaban dari Pak Fahrudin, semoga menjawab ya, karena Mas Yusufnya katanya malu, katanya Pak, mohon mic-nya. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya ada dari, ini yang ada 2 pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Rifani dan Mas Aldi. Tapi sebelumnya katanya Mas Wisnu chat saya juga mau nanya. Gimana Mas Wisnu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ardian dari Untirta Ilmu Komunikasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, di masa pandemi ini imunitas kan sangat penting untuk kita menjaga tubuh. Apakah kita yang diharuskan untuk keluar rumah sering mengonsumsi vitamin, obat-obatan yang untuk menaikkan imunitas itu setiap hari, apakah baik atau malah membuat buruk gitu, Pak? Terima kasih. Baik. Ya mungkin maksud pertanyaannya Mas Wisnu karena kita sering di luar, mungkin ada kegiatan di luar gitu. Jadi kita mengonsumsi multivitamin setiap hari. Apakah itu baik atau tidak gitu? Mungkin seperti itu. Kalau di mood itu siapa? Tolong di mood ya. Tolong di mood. Emang benar tuh 16 soalnya itu. Nomor 3. Halo, dengar ya? Iya, Pak. Oke, langsung saja kita coba jawab ya tadi. Teman-teman ya, meskipun sekarang itu mulai dengan adaptasi baru ya, itu ya nggak apa-apa teman-teman, itu nggak dengan adanya pandemi ini justru buat kita semakin beraktivitas atau berkreasi atau berkarya gitu ya. Dengan adanya, kalau misalnya teman-teman mobilitasnya tinggi di luar itu nggak masalah ya. Yang penting teman-teman harus perhatikan protokol kesehatan ya. Jadi jauhi jarak. Jadi kalau misalnya berkomunikasi sama orang itu mulai dikurangin ya kontaknya ya, segala macem. Terus pakai masker jangan lupa ya, karena debunya banyak juga. Musim kemarau itu juga dapat mengakibatkan nggak sakit corona sih sebenarnya, justru bikin sesak napas segala macem ya. Nah, yang paling penting ya, kalau misalnya berkaitan dengan kalau kita mengonsumsi multivitamin atau suplemen ya, itu boleh banget kalau dirasa. Kenapa sih kita minum multivitamin atau konsumen itu? Ya karena kita nggak sempet atau kita kurang dalam persediaan bahan makanan segarnya. Misal kita nggak ada buah-buahan ya, nggak ada apa, cuma bisa mengonsumsi suplemen. Itu sama halnya dengan kita mengonsumsi makanan-makanan biasa tersebut gitu. Itu sama. Yang penting kan jumlahnya itu tercukupi kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Ya, kalau misalnya bisa mengonsumsi multivitamin atau misalnya kayak multivitamin B kompleks, kemudian kayak macam enervon C, vitamin C seperti itu ya. Jadi itu nggak apa-apa ya. Itu nggak membahayakan tubuh ya. Asal teman-teman tahu porsinya seberapa ya. Nah, kalau misalnya berlebihan juga nggak bagus karena nanti bisa mengakibatkan overdosis ya. Tapi kalau lain halnya dengan apabila teman-teman sudah bisa memenuhi dari makanan yang teman-teman konsumsi sehari, ya itu nggak perlu. Karena kalau misalnya teman-teman merasa bahwa udah banyak makan buah dan sayur nih, kayaknya aku nggak perlu makan suplemen, ya nggak masalah ya. Tapi untuk mencegah ya, untuk daya tahan tubuh biasanya dibus dengan seperti itu ya. Nanti mungkin bisa pakai propolis atau mungkin bisa dengan ekstrak kurma, sari kurma ya, atau ekstrak
madu namanya juga bisa ya untuk meningkatkan menambahkan daya tahan tubuh kayak gitu ya. Jadi nggak berbahaya selama kita tahu bahwa itu nggak banyak, itu nggak berlebihan kayak gitu ya. Karena pada dasarnya kita juga takut ya, karena kalau di luar banyak mobilitas terkena panas, lelah, debu ya, kemudian kerjanya berat ya, otomatis kita butuh tenaga ekstra. Nah itu perlu dilakukan adanya multivitamin. Ya, bagaimana Mas Wisnu, terjawab? Oke, baik Pak. Berarti selagi itu masih di batasnya, tidak apa ya Pak, walaupun setiap hari misalnya. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau mengonsumsi sesuatu tuh dilihat ya. Makanya tadi biasakan periksa dan lihat dari label makan pangan itu sendiri gitu. Label pangan atau suplemen. Karena suplemen ini juga termasuk bahan pangan juga ya. Jadi dilihat. Jadi anjuran konsumsinya berapa ya. Dalam sehari itu berapa kali ya. Itu ada. Untuk satu orang, misalnya dewasa, anak-anak itu udah ada anjuran konsumsi yang dianjurkan, itu perlu diperhatikan. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Mungkin teman-teman tadi Bapak Fahrudin telah memberikan kontak personnya, bisa dihubungi lebih lanjut di sana. Selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir dari Mbak Rifani dan Mas Aldi. Mbak Rifani bertanya, apakah makan sushi atau sashimi itu dapat menurunkan imunitas tubuh ditambah dengan tidur yang kurang cukup? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, oke, langsung dijawab aja ya. Sushi, sashimi dapat menurunkan imunitas tubuh itu salah ya. 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 Tapi kalau misalnya tidur yang kurang itu dapat menurunkan imunitas itu benar ya. Karena dalam halnya ini teman-teman perhatikan atau perlu teman-teman ketahui bahwa proses detoksifikasi tubuh atau bekerjanya fungsi hati itu berjalan di waktu malam hari kita istirahat gitu ya. Dengan adanya kita istirahat otomatis akan mempermudah bagi organ-organ detoksifikasi, contohnya hati, kemudian jantung, paru-paru itu untuk melakukan aktivitasnya ya, karena kita istirahat waktunya cukup, mereka juga bekerja dengan baik. Lain halnya kalau kita misalnya melakukan aktivitas pas waktu itu, nah otomatis itu akan bekerja double sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan tekanan berat itu akan memperlambat ya, atau mempercepat masa rusaknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah makanya tidur yang cukup kurang lebih sekitar 7-8 jam dalam waktu sehari ya, 6 jam itu is oke ya. Misal sehari dipecah 2 jam di siang hari, atau kalau nggak pengen siang mungkin di malam hari 8 jam itu oke. Nah, dengan makan sushi atau sashimi dapat mengurangi imunitas. Kenapa ya? Kalau saya rasa itu enggak ya, karena sushi atau sashimi itu makannya bergizi tinggi loh. Ya, sushi di dalamnya ada ikan salmon ya, telur ikan salmon. Ikan salmon itu kaya akan omega 3, omega 6 dan omega 9 ya. Kemudian mereka juga kaya akan protein dan mineral lainnya. Mungkin dalam pengolahannya yang harus diperhatikan adalah kesegaran dari ikannya yang digunakan ya. Kalau misalnya kalau di Jepang itu ikannya emang fresh ya, ikan fresh, kemudian dalam processing mereka menggunakan cuka atau fermentasi tertentu yang apabila dioleskan atau direndam sebentar itu udah kayak semacam membuat ikannya itu matang, dalam artian mentah tapi terasa matang kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia perlu diperhatikan ikannya kayak gimana, itu perlu diketahui juga. Nah, kalau kita merasa bahwa itu masih aman aja, atau keamanan pangannya sudah terjamin oleh LPPOM MUI atau BPOM ya, itu berarti aman kayak gitu ya. Nah, ikan-ikan tersebut atau bahan makanan tersebut juga bergizi ya. Kalau sushi dia ada nori ya, nori rumput laut kaya akan vitamin, mineral, antioksidan ya, protein juga ada, ikan apalagi salmon ya, itu tinggi protein juga ya. Kemudian kalau sashimi ya kita tahu kaya akan vitamin mineral juga ya. Nah, salah besar kalau misalnya kalau kita makan sushi itu dapat menurunkan imunitas. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir ini ada dari Mas Aldi Rivaldi. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Saya pernah mendengar pepatah, sarapanlah seperti raja, makan sianglah seperti pangeran, dan makan malamlah seperti ratu. Di mana maksud dari pepatah ini berkaitan dengan porsi makanan. Pertanyaannya, mengapa pada pepatah tersebut dianjurkan porsi sarapan lebih banyak daripada makan siang dan makan malam? Seperti itu, Pak.
Jadi makan pagi seperti raja. Ya, makan siang seperti pangeran dan makan malam seperti ratu. Pak. Ya sebenarnya kalau raja, pangeran, ratu sama bersinar lah ya. Jadi hati Queen Jack ya. Jadi semuanya penting ya teman-teman ya. Jadi biasanya porsi makan pagi lebih besar dibanding porsi makan malam ya. Itu kenapa? Karena balik lagi ya, aktivitas fisik lebih banyak dilakukan setelah kita makan pagi gitu ya. Jadi kita makan otomatis kalori yang dibutuhkan untuk kita beraktivitas itu ya dari yang kita makan. Nah itu kebanyakan orang salah dengan dia skip breakfast. Lama-kelamaan dia nggak terbiasa makan pagi gitu ya. Jadi tubuh kita ini metabolismenya sesuai dengan apa yang kita lakukan biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya kita jadi namanya juga adaptasi tubuh ya, adaptasi metabolisme itu karena kebiasaan gitu ya. Apa namanya, kalau kita biasa sarapan ya otomatis lama kelamaan tubuh kita nggak masalah kalau nggak sarapan, itu lama kelamaan. Nah apabila kita kembali ke sebelumnya, nah dengan kebiasaan baru ya itu perlu adaptasi lagi gitu. Nah, gini, jadi gampangnya gini, kalau kita sarapan ya seperti raja ya, itu diusahakan makanan yang enak-enak, yang menarik ya. Atau apalagi nanti kalau misalnya punya adik kecil yang susah banget kalau mau sekolah itu buat makan susah banget. Nah, teman-teman mungkin bisa bilang ke orang tuanya mungkin yang agak menarik bagi mereka. Kalau enggak mungkin mereka bisa juga dibekali ya. Atau teman-teman yang enggak punya waktu pagi-pagi bisa bawa bekal ya. Bawa bekal dimakan sebelum jam 9 oke kok, masih masuk sarapan kok itu. Jadi nggak apa-apa. Misalnya berangkatnya jam 7:30, nggak sempat makan di rumah, makan di kampus jam 8:30 itu oke, masih bisa. Ya. Makan pagi layaknya raja, ya, seperti itu. Jadi seperti orang yang sangat diagungkan ya, itu merupakan core dari inti ya seperti itu. Karena itu akan menyongsong aktivitas kita. Makan siang seperti pangeran ya. Pangeran, kenapa pangeran? Itu masih muda ya. Muda, bergairah, semangatnya tinggi ya, otomatis masuk peak yang kalau bisa diibaratkan dari pagi ke siang itu peaknya masih landai gitu ya, masih terus naik. Nah itu seperti pangeran, dia akan memacu terus. Nah itu otomatis kita juga harus memperhatikan makanan kita dengan porsi yang lebih banyak. Nah, kemudian makan malamlah seperti ratu. Makan malam seperti ratu itu bisa diibaratkan ratu itu yang lemah lembut ya, lemah lembut, selalu disayang, kemudian menjadi sosok yang anggun ya, itu sama sebenarnya peaknya agak menurun seperti itu ya, karena semua aktivitasnya sudah mulai habis ya. Kita butuh waktu yang santai, rileks ya segala macam. Makanya kita menikmati makan malam itu dengan penuh rasa santai gitu, makannya yang itu. Nah seperti itu logikanya ya. Jadi kalau kita lihat pagi siang hektik banget ya, kemudian sore santai ya kayak gitu. Nah, itu merupakan satu analogi yang sangat berhubungan dengan makan-makan seimbang ya, teman-teman. Jangan lupa mindful eating nih ya. Kalau sekarang tuh mindful eating ya, teman-teman tuh nggak terasa terpaksa gitu makan sesuatu itu. Jadi teman-teman makannya itu dengan rasa senang, rasa syukur gitu ya. Oh ini makanannya enak. Jadi otomatis nanti tubuh juga akan tersugesti untuk mencerna makanan-makanan tersebut. Kemudian dengan imunitasnya juga akan bertambah. Gitu. Mungkin gitu gampangnya. Baik, Mas Aldi hari ini dapat pelajaran nih makna dari patah tersebut ya. Dijelaskan tadi Bapak ya, raja itu seperti apa, pangeran itu seperti apa, ratu itu seperti apa. Saya setuju nih teman-teman, kalau malam-malam kalau bisa jangan makan seblak gitu ya. Nanti paginya sakit perut, harus makanan yang lemah lembut seperti itu. Kepedesan terus nanti pagi malam. Iya, Kak. Iya, betul Pak. Apalagi besoknya kalau ada kuliah pagi itu ribet juga ya. Betul. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya, karena keterbatasan waktu tadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Nah ini sih, teman-teman mungkin seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau misalkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang materi yang disampaikan atau konsultasi tentang gizi, itu bisa dihubungi kontak person Bapaknya. Terima kasih banyak untuk Pak Fahrudin hari ini atas materinya yang luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Bapak sebagai pemateri. Terima kasih untuk teman-teman semua, semangat berbagi ilmu, dan akan saya bacakan mungkin sedikit cuplikan atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan.
yaitu ada coronavirus disease, merupakan jenis viral pneumonia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dan umumnya diagnosisnya menggunakan PCR test. Saat virus masuk menyerang organ vital, paru-paru, dan menyebabkan imun damage, mengganggu sistem pernapasan dan imunitas. Lanjut, ada kebutuhan gizi. Yang pertama adalah makanan pokok 1-3 porsi, sayur dan buah 4 porsi untuk memenuhi kebutuhan serat. Sumber protein hewani maupun nabati dapat sekitar 2-4 porsi. Membatasi konsumsi garam dan gula dan juga lemak, menjaga hidrasi tubuh minimal 8 gelas per hari atau sekitar 3 liter, atau mengikuti angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Ada juga 10 pedoman gizi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fahrudin, dan rekomendasi selama pandemi itu adalah makan makanan yang segar atau unprocessed food, minum air yang cukup, mengonsumsi minyak dan lemak dalam jumlah yang kecil, mengonsumsi lebih sedikit garam dan gula, dari jajanan di luar, dan konseling dan psikososial support. Lalu ada makanan yang dapat meningkatkan imunitas, ini bisa dicatat sama teman-teman semua, yaitu ada makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi karena tinggi antioksidan, yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan juga melawan virus. Ada makanan yang mengandung vitamin D yang tinggi, tapi dibutuhkan rekursor untuk mengaktifkan vitamin D itu dengan mendapatkan sinar matahari, vitamin E sebagai antioksidan dan meningkatkan imun karena fungsi T-sel dan B-sel sangat bergantung dengan kecukupan vitamin E, dan juga ada zinc sebagai pengembangan sistem imun adaptif. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih banyak Pak Fahrudin atas materinya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Mungkin sekian dari Pak Fahrudin dan saya sebagai moderator, dikembalikan kembali kepada MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Oki atas moderatornya hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fahrudin Perdana setelah memberi materi. Semoga materi yang disampaikan tadi Bapak Fahrudin bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktikkan juga kepada teman-teman semua. Lalu untuk acara selanjutnya kita foto bersama nih Pak. Iya, jadi buat teman-teman yang belum on kamera, bisa di on dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Kelihatan wajah ganteng dan cantiknya Mbak. Iya. Nah, nih, banyak yang belum on nih. Iya, on dulu. Teman-teman dimohon on dulu ya, biar ada dokumentasi buat nih panitia nih ya. Yeah. KKM, kesuksesan KKM tematik ya, tahun 2020. Meskipun dengan pandemi, tapi tetap selalu semangat menyebarkan ilmu. Benar sekali Pak. Ayo teman-teman. Ayo monggo teman-teman. Ini udah pada on semua kok. Ya, ini ada 2 slide kayaknya perlu nanti di screenshot. Jadi teman-teman panitia. Ya, jadi nanti biar bisa diupdate di Instagramnya Untirta kita gitu. Iya. KKM 62 plus 62. Untuk yang lain. Ayo. Mungkin langsung difoto saja ya Pak. Ya, ini sudah langsung, banyak. Udah banyak ya, mungkin bisa langsung. Ya, bisa dimulai ya sesi fotonya. Ayo teman-teman, gaya yang lucu. Gaya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah on kameranya.
Oke, dengan berakhirnya sesi foto tadi, berakhirlah juga acara webinar di siang hari ini. Oh, sudah sore hari ini. Dan tidak lupa juga selalu jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman panitia, teman-teman mahasiswa. Jaga kesehatan selalu ya. Ya, Pak, baik. Semangat, tetap produktif ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.